Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eva Anggra Yunita, selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Perkenalkan, saya Ira Fadila dari kelas 6B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus whistleblowing dengan judul Kasus Nur Hayati, pelapor korupsi dana desa yang menjadi tersangka. Kasus ini saya pilih karena menurut saya kasus ini sangat berkaitan dengan etika bisnis dan profesi, terutama mengenai keberanian seseorang dalam melaporkan pelanggaran atau korupsi yang terjadi di lingkungan kerjanya. Namun di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan bahwa whistleblower atau pelapor pelanggaran masih menghadapi berbagai risiko, seperti tekanan hukum dan sosial. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum membahas kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan seseorang dalam suatu organisasi yang melaporkan pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau tindakan ilegal lainnya kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti. Orang yang melakukan pelaporan disebut whistleblower. Whistleblower biasanya merupakan orang dalam organisasi yang mengetahui informasi penting terkait pelanggaran yang terjadi. Tujuan whistleblowing sendiri adalah membantu mengungkap pelanggaran, mencegah kerugian yang lebih besar, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung penegakan hukum. Dalam praktiknya, whistleblowing sangat penting karena banyak kasus korupsi atau kecurangan berhasil terungkap melalui laporan dari orang dalam organisasi. Namun whistleblower sering menghadapi berbagai risiko seperti tekanan sosial, ancaman, intimidasi, kehilangan pekerjaan, bahkan kriminalisasi. Oke, selanjutnya yaitu profil kasus. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kasus yang saya bahas adalah kasus Nur Hayati yang terjadi pada tahun 2022 di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon. Nur Hayati merupakan bendahara desa atau kepala urusan keuangan Desa Citemu. Sebagai bendahara desa, Nur Hayati memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan desa dan mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa terkait APBDes tahun 2018 sampai 2020. Dana desa sendiri merupakan anggaran yang diberikan pemerintah untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Karena merasa ada tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, Nur Hayati kemudian melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi perhatian publik karena pelapor dugaan korupsi justru ikut dijadikan tersangka. Selanjutnya yaitu kronologi kasus. Berikut adalah kronologi singkat kasus Nur Hayati. Nur Hayati menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa dalam pengelolaan APBDes. Sebagai bendahara desa, ia mengetahui adanya pencairan dan penggunaan dana yang diduga tidak sesuai prosedur. Nur Hayati melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada aparat penegak hukum dan ikut membantu proses penyelidikan dengan memberikan informasi dan dokumen yang dibutuhkan. Proses penyelidikan berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan hasilnya menunjukkan adanya dugaan korupsi yang melibatkan kepala desa. Namun setelah proses berjalan, Nur Hayati juga ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap ikut terlibat dalam pencairan dana desa. Keputusan tersebut menimbulkan kritik dari masyarakat, akademisi, aktivis anti korupsi, dan berbagai lembaga karena Nur Hayati dianggap sebagai whistleblower yang membantu mengungkap kasus korupsi. Banyak pihak menilai bahwa whistleblower seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru diproses sebagai tersangka. Setelah kasus ini viral dan mendapat perhatian nasional, status tersangka Nur Hayati akhirnya diberhentikan oleh SP3 karena dianggap tidak cukup bukti.
Selanjutnya, analisis kasus. Berdasarkan kasus tersebut, Nur Hayati dapat dikategorikan sebagai whistleblower karena memenuhi unsur-unsur whistleblowing. Ia melaporkan dugaan pelanggaran atau korupsi yang terjadi di lingkungan kerjanya. Ia memiliki informasi internal karena bekerja sebagai bendahara desa dan mengetahui kondisi keuangan desa secara langsung. Ia juga membantu proses investigasi dengan memberikan informasi kepada pihak berwenang. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap whistleblower di Indonesia masih belum optimal. Pelapor justru dapat mengalami tekanan hukum dan juga sosial. Kasus ini juga menunjukkan adanya risiko kriminalisasi terhadap whistleblower. Jika hal seperti ini terus terjadi, masyarakat bisa menjadi takut untuk melaporkan pelanggaran karena khawatir akan mengalami masalah hukum atau tekanan dari pihak tertentu. Padahal whistleblower memiliki peran penting dalam membantu mengungkap tindak korupsi dan juga menjaga transparansi. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu dampak kasus. Kasus Nur Hayati memberikan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah membantu mengungkap dugaan korupsi dana desa, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya whistleblowing, serta mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih memperhatikan perlindungan terhadap whistleblower. Selain itu, kasus ini juga membuka diskusi publik mengenai pentingnya sistem pelaporan yang aman dan perlindungan hukum bagi pelapor. Sedangkan dampak negatifnya adalah muncul rasa takut bagi masyarakat untuk melapor, menurunnya kepercayaan terhadap perlindungan hukum, dan muncul anggapan bahwa whistleblower dapat menjadi korban kriminalisasi. Hal itu tentu dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi karena masyarakat menjadi ragu untuk melaporkan pelanggaran. Oke, selanjutnya yaitu solusi kasus. Beberapa solusi yang dapat dilakukan agar kasus seperti ini tidak terulang adalah sebagai berikut. Pertama, memperkuat perlindungan hukum bagi whistleblower agar pelapor tidak mengalami kriminalisasi setelah melaporkan pelanggaran. Kedua, mengoptimalkan peran LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum, keamanan, dan pendampingan kepada whistleblower sejak awal proses pelaporan. Ketiga, instansi pemerintah dan organisasi perlu menyediakan sistem whistleblowing yang aman, rahasia, dan mudah diakses agar identitas pelapor terlindungi. Keempat, aparat penegak hukum harus lebih objektif dan berhati-hati dalam menangani whistleblower agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Kelima, perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya whistleblowing serta hak perlindungan yang dimiliki whistleblower. Dengan adanya perlindungan yang baik, masyarakat akan lebih berani melaporkan pelanggaran ataupun korupsi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah whistleblowing memiliki peran penting dalam membantu mengungkap tindak korupsi dan pelanggaran lainnya. Kasus Nur Hayati menunjukkan bahwa keberanian whistleblower sangat membantu proses penegakan hukum dan meningkatkan transparansi. Namun di sisi lain, kasus ini juga memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap whistleblower di Indonesia masih perlu diperkuat agar pelapor tidak takut menghadapi tekanan hukum maupun sosial setelah melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem whistleblowing yang aman dan efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya whistleblowing dan perlindungan terhadap whistleblower dalam upaya pemberantasan korupsi. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan terdapat kata-kata yang kurang mengenakan dan juga masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.